Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu kepala sekolah yang saya hormati, kali ini kita berjumpa lagi di channel kami, eh, Kang Guru Keren. Kali ini Kang Guru akan menge-share beberapa file terkait dengan laporan kinerja kepala sekolah selama dilaksanakan selama bulan Juli tahun 2020. Kegiatan laporan ini terkait dengan kapasitas kepala sekolah sebagai seorang manajer di sekolah. Baik Bapak dan Ibu kepala sekolah, manajer yang kami hormati, ada beberapa hal yang terkait dengan kinerja kepala sekolah di bulan Juli ini. Yang pertama, tentu di bulan Juli ini kita akan buka filenya dulu. Ya. Yang pertama, minggu pertama, laporan untuk minggu pertama hari Rabu 1 Juli sampai dengan Sabtu 4 Juli tahun 2020. Kegiatan kita sebagai seorang kepala sekolah adalah membentuk tim FHDIR, mengevaluasi diri, kekuatan dan kelemahan dari sekolah yang kita pimpin. Kemudian kegiatan yang kedua, karena pada tanggal ini juga ada pelaksanaan PPDB, maka kegiatan yang kedua adalah monitoring pelaksanaan PPDB, yang mana PPDB ini sudah ada panitianya tersendiri. Jadi kepala sekolah tugasnya adalah memonitoring pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kemudian kegiatan yang kedua, hari Kamisnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah. Setelah tim kita bentuk, di mana kepala sekolah di dalamnya sebagai penanggung jawab, kemudian kita bentuk ketua dan lain-lain, sekretaris, anggotanya semua guru, maka tim kita beri tugas untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sekolah kita. Apa kekuatan dan kelemahan sekolah kita pada tahun ajaran yang kemarin. Nah, kekuatannya apa? Kita identifikasi, kemudian kelemahannya apa. Kemudian kegiatan yang kedua, tetap memonitoring pelaksanaan PPDB. Nah, pada hari Jumatnya, kegiatan kita sebagai seorang manajer adalah memfinalisasi evaluasi diri sekolah. Jadi, evaluasi itu kita jadwalkan 3 hari sudah selesai, kita finalisasi di hari Jumat. Kemudian kegiatan kepala sekolah yang kedua, monitoring hari terakhir pelaksanaan PPDB. Jadi tanggal 3 Juli ini adalah hari terakhir pelaksanaan PPDB. Kemudian yang ketiga, merekap pendaftaran calon siswa baru. Nah, setelah PPDB berakhir, nanti kita rekap calon siswa barunya. Untuk kemudian diadakan seleksi administratif. Karena kalau di SD itu tidak boleh mengadakan seleksi akademik. Boleh melaksanakan seleksi administratif terkait dengan zonasi, kemudian terkait dengan usia. Nah, hari Sabtunya tanggal 4 Juli 2020, kegiatan kepala sekolah adalah merancang perubahan atau penyesuaian RKAS. Karena estimasi jumlah siswa secara keseluruhan sudah kita peroleh di hari Jumat itu, karena hari Jumat adalah pendaftaran terakhir, maka selanjutnya kegiatan kepala sekolah adalah merancang perubahan atau penyesuaian RKAS. Karena RKAS itu adalah sekarang berdasarkan tahun anggaran. Akan tetapi pada bulan Juli sekolah berhak untuk mengajukan perubahan anggaran karena adanya perubahan jumlah siswa. Baik, ini adalah laporan di minggu pertama. Kita tutup dulu. Selanjutnya laporan yang
ada di minggu kedua. Ya, kita tutup dulu. Ya, minggu kedua itu berawal dari tanggal 6 sampai 11 Juli. Kita buka 6 sampai 11 Juli 2020. Nah, kegiatan kita pada hari Seninnya tanggal 6 Juli itu melanjutkan merancang perubahan atau penyesuaian RKAS. Kemudian hari Selasanya juga tetap melanjutkan merancang perubahan atau penyesuaian pada RKAS. Selain itu ada seleksi administrasi PPDB. Nah, kita seleksi di hari tanggal 7 bulan 7. Tanggal 8 kegiatan kepala sekolah adalah membuat pengumuman secara offline. Membuat pengumuman secara online maksudnya, dan offline finalisasi siswa yang diterima PPDB. Jadi selain membuat pengumuman secara online melalui web sekolah maupun melalui WA wali siswa yang sudah ada pada waktu pendaftaran peserta didik baru, nah, kita umumkan lewat grup WA saja. Kemudian di hari Rabu ini juga kegiatan kepala sekolah adalah memfinalisasi RKAS. Jadi RKAS yang sudah kita rancang tanggal 8 bulan 7 sudah final untuk perubahannya. Hari Kamisnya kepala sekolah merancang pembagian tugas mengajar guru untuk tahun ajaran 2020-2021. Di sini mungkin ada dari guru-guru kita yang akan di-rolling untuk kegiatan pembelajarannya maupun kegiatan di ekstrakurikulernya, penanggung jawab atau pembina ekskulnya. Kemudian kepala sekolah pada tanggal 9 ini membentuk panitia untuk mereview KTSP. Jadi persiapan untuk mereview KTSP. Dan hari Jumat kegiatan kita fokus kepada melakukan review KTSP. Nah, hari Sabtunya kita finalisasi KTSP yang sudah kita review selama 2 hari. Kita finalisasi di hari Sabtu, hari ketiga. Nah, selain itu hari Sabtu ini adalah kegiatan kita untuk merancang pelaksanaan MPLS secara daring, termasuk materi-materi MPLS yang akan diberikan kepada siswa melalui grup. Kegiatan yang ketiga, identifikasi grup WA tiap kelas. Mengidentifikasi, memfinalisasi, mengcross-check grup WA di tiap kelas. Jadi guru baru sesuai dengan pembagian tugas tadi, kalau memang ada perubahan maka dimasukkan ke grup di kelas yang baru juga. Baik, kita masuk ke minggu selanjutnya. Minggu ketiga. Minggu ketiga di bulan Juli itu dari tanggal 13 sampai 18. Ini hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena kondisi pandemi, maka MPLS dilaksanakan secara daring. Nah, kita mulai tanggal 13 Juli. Kegiatan yang pertama adalah pelaksanaan MPLS daring hari pertama. Materi perkenalan kepala sekolah dan guru serta memperkenalkan lingkungan sekolah. Ini bisa dilakukan melalui video yang kita buat, yang kemudian kita upload ke YouTube. Ya, bisa kita upload ke YouTube, bisa kita upload ke Google blog, website sekolah. Nanti kita berikan linknya kepada grup-grup WA. Kemudian yang kedua, kegiatan pada tanggal 13 ini adalah pelaporan PPDB ke Disdik. Nah, ini kita sebagai kepala sekolah membuat laporan pelaksanaan PPDB ke Disdik, termasuk jumlah siswa,
pendaftar berapa, yang masuk jalur afirmasi berapa, yang masuk melalui jalur zonasi ada berapa, kemudian yang lolos seleksi ada berapa orang, kemudian siswa baru kita berapa, termasuk dengan nomor induknya, nomor induk sekolah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 itu MPLS daring hari kedua. Materi yang sudah kita sepakati di hasil rapat itu adalah hasil rapat dengan Dewan Guru, yaitu materi pramuka dan kegiatan ekskul yang ada di sekolah kita masing-masing. Ya. Kegiatan pramuka sebagai kegiatan ekskul wajib, kemudian ekskul yang lain kita sosialisasikan kepada semua siswa yang ada di sekolah kita melalui daring. Kemudian hari Rabunya tanggal 15 adalah hari terakhir MPLS daring, hari ketiga. Materinya adalah cara belajar efektif dan sopan santun atau tata tertib yang ada di sekolah. Juga pada hari terakhir ini diisi dengan pembagian jadwal pelajaran selama belajar daring untuk semua kelas. Jadi kepala sekolah bersama Dewan Guru sudah merancang pembagian jadwal belajar maksimal sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan. Maksimal setiap hari itu daring itu adalah 3 sampai maksimalnya 4 jam pelajaran, per jamnya 30 menit. Kemudian di hari Rabu ini juga ada penutupan MPLS secara daring yang ditutup oleh kepala sekolah sendiri. Ya. Jadi di sini kepala sekolah membuat video penutupan, kemudian videonya itu di-share di grup-grup WA, karena sosmed yang memasyarakat sekarang ini adalah WA, kita gunakan yang termudah saja. Tidak usah mempersulit wali murid maupun siswa. Kemudian yang keempat, hari Kamis tanggal 16 Juli, kegiatan kita adalah memantau pelaksanaan hari pertama pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, sosialisasi cara membuat soal online dengan Google Formulir lewat HP atau Android, karena guru-guru kita sekarang sudah familiar dengan Android, dan kalau yang sudah senior-senior itu agaknya sangat sulit untuk mengoperasikan laptop, maka kita ikut kepada apa yang mereka punya saja. Ya, kita sosialisasikan cara membuat soal ataupun formulir dengan menggunakan Google Formulir melalui Android atau gawai yang mereka punya. Kemudian hari Jumat, kegiatan kita tanggal 17 Juli memantau pelaksanaan pembelajaran daring lanjutan. Memantau pelaksanaan pembelajaran daring hari kedua, hari Jumat ini. Kemudian kegiatan kita selanjutnya adalah mendesiminasi atau lanjutan sosialisasi praktik cara membuat soal online dengan Google Formulir melalui HP. Nah, hari Sabtu 18 Juli kegiatan kepala sekolah memantau pelaksanaan pembelajaran daring. Mengapa perlu dipantau? Harus, itu wajib kita pantau. Khawatir nanti guru-guru kita ada yang terlalu banyak memberikan tugas. Kita ikuti anjuran Dinas Pendidikan bahwa tugas itu hanya boleh dua tugas setiap 2 minggu. Nah, itu sehingga anak-anak enjoy belajarnya. Jadi PJJ itu bukan penugasan jarak jauh, tapi pembelajaran jarak jauh. Ingat itu. Kemudian yang kedua, lanjutan sosialisasi atau praktek cara membuat soal online. Nah, karena guru-guru kita itu banyak yang sepuh, perlu bimbingan khusus, maka kita laksanakan berapa hari pun kita laksanakan agar mereka paham dengan kegiatan ini, cara membuat Google Formulir, membuat soal dengan Google Formulir melalui HP. Demikian kegiatan kita sampai 18 Juli tahun 2020.
Selanjutnya kita lanjut ke minggu berikutnya. Dari tanggal 20 sampai 25 Juli. Ini minggu keempat di bulan Juli. Kita buka kegiatan kita apa saja yang sudah kita laporkan. Senin tanggal 20 Juli kegiatan kita seperti yang kegiatan rutin memantau pelaksanaan pembelajaran daring pada masing-masing grup WA. Kemudian yang kedua, memantau pelaksanaan pengisian buku induk oleh masing-masing guru kelas. Ya, buku induk kita pantau pengisiannya, kita beri petunjuk kepada guru-guru kita. Kemudian Selasa tanggal 21 Juli memantau pelaksanaan pembelajaran daring lagi. Yang kedua, memantau pelaksanaan pengisian buku induk. Karena buku induk ini harus hati-hati pengisiannya, jadi tidak akan selesai dalam tempo 1 atau 2 hari. Dan ini juga bergantian masing-masing kelas. Kemudian yang ketiga, menerima kunjungan dari tim verifikasi calon penerima bantuan Sarpras sekolah dari Dinas Pendidikan dan PUPR Kabupaten Sumeneb. Karena sekolah kita SDN 4 ini termasuk salah satu calon penerima bantuan Sarpras dari Dinas Pendidikan. Maka kita menerima tamu pada tanggal 21 Juli sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh dinas. Kemudian hari Rabu 22 Juli memantau pelaksanaan pembelajaran daring lagi. Ini wajib setiap hari kita pantau. Kemudian memantau pelaksanaan buku induk. Ya, ini juga wajib dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kemudian tanggal 23 Juli memantau pelaksanaan pembelajaran daring. Yang kedua, memantau pelaksanaan pengisian buku induk. Yang ketiga, kepala sekolah pergi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb untuk mengantarkan tanda terima atau SPJ honor guru diniyah. Karena kami juga sekaligus sebagai sekretaris di K3S, maka mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan SPJ terkait dengan honornya guru diniyah yang bekerja sama dengan SD. Hari Jumat kegiatan kita adalah memantau pelaksanaan pembelajaran daring. Yang kedua, diseminasi penggunaan aplikasi Zoom untuk video call pembelajaran maupun rapat-rapat. Nah, kita mulai mensosialisasikan penggunaan Zoom untuk kegiatan pembelajaran bisa melalui Zoom ini. Dan sekarang juga bisa melalui grup WA, melalui WA. Karena WA itu bisa melakukan panggilan sampai 16 orang. Kemudian hari Sabtu memantau pelaksanaan daring, melanjutkan diseminasi penggunaan Zoom untuk video call. Itu laporan kita di minggu keempat. Lanjut minggu terakhir. Minggu terakhir ini tanggal 27 sampai 30 Juli. Kita buka dulu filenya. Bapak Ibu, nanti file ini bisa Bapak Ibu peroleh di deskripsi di YouTube kami di Kang Guru Keren. Jadi L-nya double, Kang Guru Keren. Itu nama YouTube kami. Nah, tanggal 27 kegiatan kita memantau pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian Selasa memantau pelaksanaan pembelajaran daring, juga hari Rabu memantau. Kemudian ada sosialisasi penulisan ijazah. Sosialisasi penulisan ijazah karena belangkunya sudah kami terima dari Dinas Pendidikan hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Hari Selasa kami mengikuti sosialisasi penulisan ijazah ini secara daring di K3S. Kemudian hari Rabunya kita sosialisasikan penulisan ijazah ini kepada semua guru di sekolah kita, karena kepada panitia penulisan ijazah. Hari Kamis kita memantau pelaksanaan pembelajaran daring, kemudian membentuk panitia penulisan ijazah. Nah, jadi hari Kamisnya kita membentuk panitia
penulisan ijazah dan panitia pemusnahan ijazah. Jadi nanti ijazah itu ada panitia penulisannya. Jadi sosialisasinya secara umum dilaksanakan hari Rabu, secara khusus termasuk pembentukan panitianya kita laksanakan hari Kamis tanggal 30 Juli. Demikian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, selamat berkarya. Untuk file-filenya laporan ini bisa di-download di deskripsi di YouTube kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel kami Kang Guru pada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.